Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwan fillah, kita bisa bersilaturahim dalam video kali ini dan insya Allah kita diberikan kesehatan, dan saya berdoa ikhwan fillah, semoga ikhwan fillah sahabat semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mempunyai amanah, yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Tetapi kita ikhwan fillah sahabat yang punya hutang, hutangnya ke sana ke sini banyak, jangan pernah putus asa. Selagi kita diberikan jalan untuk bisa beribadah dan kita sanggup untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan-jalan keluarnya. Karena banyak ikhwan fillah yang banyak hutangnya, tetapi ketika dia dengan keyakinan bahwa akan bisa melunasi hutang tersebut, maka Allah akan buktikan dengan keyakinan seorang itu. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku terhadap ada pada prasangkaan hambaku. Maka ketika kita mempunyai prasangkaan kita tidak dapat melunasi hutang, atau kita tidak dapat keluar dari himpitan kehidupan yang banyak masalah, maka tidak akan keluar. Karena apa? Karena kita melemahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mempunyai sifat husnudzon kepada Allah, bahwa Allah akan melunasi hutang kita. Allah akan beri jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita semakin bagus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bagus pula takdir Allah yang akan tiba pada kita. Tapi syaratnya kita harus tetap berusaha. Karena kita mengharapkan, disebut dengan roja, mengharapkan kepada Allah, tetapi kita tidak berusaha, maka itu bukan pengharapan yang sebenarnya. Tetapi pengharapan yang sebenarnya itu adalah ikhwan fillah, orang yang berharap ingin kesuksesan, orang yang berharap mempunyai hutang itu, sahabat, pengen lunas, kemudian dia berupaya semaksimal mungkin, dia kerahkan kemampuannya, dia kerahkan, kemudian dipasrahkan pada Allah, dan yakin husnudzon billah, Allah akan melunasi hutang tersebut, Allah akan beri jalan keluar. Misal kita belum punya pekerjaan nih ikhwan fillah, kemudian kita membaca satu amalan. Nah, syaratnya itu adalah keistiqomahan dan yakin. Jadi sehingga jangan sampai dalam beramal itu kita terkalahkan dengan lelah, sehingga kita sudah riyadhah amalan tersebut seminggu, tetapi pas tinggal 2 hari lagi kita sudah menyerah, kita sudah lelah. Nah, otomatis yang seminggu itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kita terkalahkan dengan rasa lelah. Maka orang yang bersungguh-sungguh itu kelelahan akan dihadapi. Maka sahabat, di sini saya akan membahas dan akan memberikan amalan. Coba ikhwan fillah amalkan, yang mempunyai hutang, yang belum mempunyai pekerjaan, kemudian yang dihimpit masalah-masalah. Caranya kita lakukan sholat duha. Kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Karena Allah bersabda, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang dikatakan sabar itu adalah bukan hanya berdiam diri, tetapi orang yang sabar itu dia melakukan ikhtiar pada Allah, kemudian melakukan ikhtiar amaliyahnya, ikhtiar kasbiyahnya, kasab. Dia bekerja, berusaha dulu. Setelah berusaha, kemudian dia pasrahkan kepada Allah,
hasilnya kecil ataupun besar ataupun tidak ada hasilnya juga, dia mencoba untuk bersabar. Kemudian bisolah, dengan sholat itu dia meningkatkan kedekatan dirinya kepada Allah hanya ada dalam sholat. Maka sahabat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara kita bersabar dan sholat. Nah, di sini Ikhwan Fillah, amalannya itu kita lakukan ketika banyak masalah, hutang masih banyak, kemudian anak kita belum bekerja ataupun belum menikah, ataupun banyak himpitan-himpitan dalam perekonomian, usaha kurang lancar, maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Nah, sholatnya itu adalah sholat duha. Usahakan melakukan sholat duhanya itu adalah di awal waktu sekitar 6:30, bukan jam 10 ataupun jam 11. Nah, setelah itu ketika kita melakukan sholat duha, mau 2 rakaat ataupun 4 rakaat sampai 6 rakaat dan 8 rakaat bisa, ya Ikhwan Fillah. Nah, setelah itu baru kita mengamalkan zikir. Zikir ini penarik rezeki, yang mana zikirnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa zul alaina rizqan bihaitsu ma la yahtasib. Itu zikir yang dibaca di pesantren guru saya di malam malam Kamis ya, malam Kamis dan malam Jumat membaca zikir itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa zul alaina rizqan bihaitsu ma la yahtasib. Saya ulangi ya, bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa zul alaina rizqan bihaitsu ma la yahtasib. Kita amalkan zikir tersebut setelah sholat duha ya, sebanyak 15 kali ataupun memperbanyak lebih baik ya Ikhwan Fillah, mau 40 kali hingga 100. Jika kita masih banyak waktu, kita amalkan 100 aja setelah sholat duha. Kita rutinkan, coba Ikhwan Fillah, kita yakin pada Allah, kemudian kita lakukan sholat duha. Setelah itu sahabat, baca zikir itu riyadhah seperti itu 40 hari. Coba aja Ikhwan Fillah, 40 hari kita rutin sholat duha, kemudian kita bacakan zikir tersebut. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa zul alaina rizqan bihaitsu ma la yahtasib. Maka yang artinya dengan hak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa zul alaina, turunkan ya Allah kepada kami rizqan, rezeki, bihaitsu ma la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Maka orang yang mempunyai amalan tersebut, insya Allah kita akan berikan rezeki. Kemudian rezeki itu ataupun berupa uang ataupun apa, kita bisa melunasi hutang kita, amanah kita. Niatkan Ikhwan Fillah. Yang paling penting adalah niatkan dulu ya. Niatkan dulu kita pengen melunasi hutang. Niatkan dulu amalan ini supaya mendapatkan ridho Allah. Kemudian niatkan bertawasul dengan zikir tersebut agar usaha kita lancar. Kemudian agar hutang-hutang kita ataupun masalah kita Allah bantu. Nah Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang bisa Ikhwan Fillah amalkan. Semoga berkah. Amalkan dulu 40 hari ya, jangan terlewatkan. Semoga amanah Ikhwan Fillah, Allah kasih jalan untuk bisa melunasi hutang. Kalau kehidupannya yang sempit, semoga Allah renggangkan, Allah beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Ikhwan Fillah semuanya sehat, saya sehat, dan keluarga Ikhwan Fillah semuanya sehat, dan insya Allah kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.